sesi untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya yang jawab salam belum serempak. Yang semangat adik-adik ini ya. Saya doakan yang jawab salam saya masuk surga tanpa hisab. Saya doakan yang menjawab salam saya dapat limpahan rizki yang banyak. Saya doakan yang jawab salam saya punya hutang lunas hutangnya. Kenceng-kenceng ini. Berarti hutangnya banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, paling kenceng anak-anak lagi. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin bi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aw kama qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul wa'dil amin. Badiru bil a'mali shalihat fasatakunul fitan ka qita'il lail al muslim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi aradin minan dunya. Al mutamassiku yawma idin bidinih kal qabidi alal jamr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisil ukhra ma ba'asallahu nabiyyan mundu dhara'allahu dzurriyyata adama fitnatan a'zamu min fitnatid dajjal wa lam yab'asillahu nabiyyan illa hadzara ummatahu anhu wa laqad anzara nuh qaumah anhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisil ukhra man qara'a 10 ayatin min awali suratil kahfi usima anid dajjal. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisil ukhra inna qabla khurujid dajjal 3 sanawat shidad fiha jau'un shadid. Ya'murullahu ta'ala as-sama' an tahbisa sulusa matriha wa ya'murul arda an tahbisa sulusa nabatiha fi sanatil ula wa fi sanatis saniyah ya'murullahu as-sama' an tahbisa sulusai matriha wa ya'murul arda an tahbisa sulusai nabatiha wa fi sanatis salifah ya'murullahu azza wa jalla lis-samaa an tahbisal kulan matara 'indaha fala tumtiru kutratan minas sama fi tilka as-sanah wa la tunbitu minal ardi nabatun qattun fi tilka as-sanah. Al-hadis aw kama qala Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Tiada kata pertama yang pantas kami ucapkan di momentum kajian tabligh akbar
di hari Senin malam Selasa tanggal 16 Rabiul Tsani. Betul, 16 Rabiul Tsani, Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 22 November 2021 Masehi. Allah takdirkan kami bisa bersilaturahmi dengan Provinsi Jambi malam hari ini. Allah takdirkan kami berada di Tehok di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Ini adalah safari dakwah pertama saya seumur hidup menginjakan kaki di Kota Jambi. Maka saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa Allah takdirkan malam ini ada di Masjid Sa'adatul Hikmah ini. Dengan syukur yang sebesar-besarnya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada pertama pihak pemerintahan setempat di Kecamatan Jambi Selatan, Bapak Camat beserta aparaturnya yang telah mengizinkan kami untuk bisa hadir dalam kajian ini. Wabil khusus juga kepada Dewan Kemakmuran Masjid Sa'adatul Hikmah, mulai dari Ketua DKM Masjid Sa'adatul Hikmah Bapak Insinyur Haji Husin Fikri, sehat selalu. Dan juga saya doakan Bapak Camat beserta keluarga dan warganya sehat selalu, Bapak Haji Muhammad Alvin Sh. Dan juga kepada aparatur setempat yang saya hormati dari Babinsa, dari Babin Katibmas, serta para pengurus RT dan sekitarnya. Dan tidak lupa yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para nini mama, para datu alim ulama, asatidah yang sama-sama hadir pada kesempatan malam hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada MC kita yang telah memimpin acara ini, ya MC akhir zaman. Dan tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada para panitia, wabil khusus pada Ketua Panitia Ustadz Thoyib yang begitu heroik dalam sambutannya dan merupakan tokoh bersejarah di Masjid Sa'adatul Hikmah ini. Juga hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya, sehat? Allahu Akbar. Jawabannya pasti luar biasa. Kalau saya, jawabannya pasti biasa di luar. Baik, saya Rahmat Bekuni, asli dari Bandung, Jawa Barat. Saya lahir dari orang tua yang berasal dari Barat. Ibu saya Jawa Barat, ayah saya Sumatera Barat. Jadi sama-sama dari Barat. Namun betapapun saya memiliki darah Minang dari datuk saya, gelarnya Sultan Kale Rajo Ameh. Begitu saya kaji artinya, berarti datuk saya kaya, Rajo Ameh. Tapi qadarullah tidak ada emas yang diwariskan untuk saya. Tapi untuk orang tua mungkin ada. Namun beliau mewariskan perjuangan yang luar biasa untuk saya, maka saya bangga memiliki datuk seperti beliau. Namun sedih ketika saya melihat keberlakuan nasab atas diri saya. Ketika saya ke Minang, garis keturunan dari ibu orang Sunda. Ketika di Jawa Barat, garis keturunan dari ayah, ayah orang Minang. Bingung saya. Jadi nasab saya kemana? Udah, saya simpulkan saja nasab saya kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu pasti. Betul. Tapi bisa jadi nasab kita ini sampai kepada Nabi Ibrahim. Betulkah sampai nasab kita kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam? Bu, Nabi Ibrahim berapa istrinya, Bu? Jamaah. Jamaah. Masih ada ini. Ibu-ibu, suara saya jelas? Jelas. Wajah saya jelas, Bu? Jelas, Bu? Jelas. Bu,
Nabi Ibrahim istrinya berapa, Bu? 4. Ini riwayat siapa? Nabi Ibrahim istrinya 4. Bu, Nabi Ibrahim istrinya berapa, Bu? Oh, nggak tahu. Ibu istri yang keberapa? Kalau saya yakin bapak-bapak di sini cukup 1 istrinya. Betul, Pak? Karena bapak-bapak di sini kelihatannya bapak-bapak yang takut istri. Takut kalau nambah lagi, betul? Termasuk yang bicara ini. Teman saya bilang kalau istrinya cuma 1 bukan istri, tapi iswan. Punya 2 istu, punya 3 baru istri. Betul? Oh, bapaknya jawab betul. Ibunya diam. Betul, Bu? Oh, enggak. Riwayat yang kuat Nabi Ibrahim istrinya 2, Siti Sarah dan Siti Hajar. Ya, alaihi wassalam. Ya, radhiyallahu anhuma. Namun ada satu riwayat yang Israiliyat. Riwayat Israiliyat artinya riwayat ini berasal dari Bani Israel. Karena Bani Israel suka berdusta, maka tidak bisa kita menjadikannya sebagai dalil pegangan hukum bagi kita. Namun bisa menjadi wacana. Sepeninggal Siti Sarah dan Siti Hajar, berdasarkan riwayat ini, Nabi Ibrahim nikah dengan istri yang ketiga, yang bernama Kuntura binti Yuqtan al-Kan'aniyah. Ketika saya ceramah begini, ada seseorang pakar sejarah mengirimkan artikel kepada saya, hasil penelitian beliau, bahwa beliau menyatakan kalau nama asli dari Kuntura binti Yuqtan al-Kan'aniyah adalah Siti Kentura. Berarti berasal dari mana? Kemungkinan dari Pulau Jawa. Lah mungkin kita inilah keturunan dari Nabi Ibrahim, istri yang ketiga. Betul? Cuma bingung saya. Kenapa? Kok wajahnya beda-beda? Betul? Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada ayahanda Haji Ambo Elang yang sudah memberikan khidmat pada kami. Makan malam tadi luar biasa. Pengennya nambah ayah, tapi takut disebut rakus saya. Dan tadi ada makanan khusus Bunda, terima kasih Bunda. Tadi ada makanan yang mengingatkan saya kenangan ketika saya dakwah di Makassar. Setiap pulang dari Makassar pasti saya dikasih oleh-oleh barongko. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pulang dari sini dikasih barongko. Amin. Baik, dan juga keluarga besar dari Pak Haji Ambo Elang, saya selalu juga hadirin semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan. Saya hadir bersama istri saya, bersama anak saya yang paling kecil. Kami hadir bersama sahabat Tatasan Peduli, satu NGO internasional yang bermarkaskan di Riau, Provinsi Riau. Ada satu anggota kita di Jakarta, Mbak Husna, kemudian juga kita bermitra dengan komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Sementara masih seluruh Indonesia, dan ada satu bekerjasama dengan komunitas di Palestina. Di Indonesia kami bermitra dengan siapapun, dan alhamdulillah di Jambi ini kami mendapatkan mitra yang luar biasa, yaitu para pejuang subuh, pimpinan Ustadz Bang, Ustadz Jul dan kawan-kawan. Terima kasih banyak sudah memitra kami. Allahu Akbar. Mudah-mudahan keberadaan pejuang subuh ini menjadi satu motor penggerak makmurnya masjid-masjid di Provinsi Jambi. Amin. Maka saya salut dengan Jambi. Baru sekali saya ke Jambi, betah ternyata. Entah saya bisa pulang apa enggak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita tanda-tanda kemunculan Dajjal. Tapi saya bertanya dulu nih, Bapak Ibu kenal sama Dajjal? Kenal? Kenal, Dek? Kapan ketemu sama Dajjal, Dek? Bapak Ibu, kemarin malam kita kajian di Masjid Babu Salam di Buluran Kenali, Kecamatan Telanai Pura. Betul, Telanai Pura, Kota Jambi.
Kami bahas tentang Dajjal pada saat itu juga, pertemuan iblis dan Dajjal. Bapak Ibu, Dajjal itu gelar. Ingat, Dajjal itu gelar. Gelar bagi seorang satu sosok manusia yang dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa dilahirkan, diutus. 100 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam diutus di Mesir, Samiri lahir. Dia lahir di Samirah, Palestina. Maka namanya Samiri. Sebetulnya tidak banyak orang riwayat menceritakan siapa nama aslinya. Tapi karena dia diceritakan lahir di Samirah, maka para ahli hadis menamakannya Samiri. Bahkan di zaman Rasulullah pun menamakannya Samiri. Ya, di zaman Rasulullah terkenal namanya Samiri. Karena lahir di Samirah. Ada seorang ulama besar dunia ahli hadis lahir di Bukhara, dikenal dengan Imam Al-Bukhari. Ada seorang syekh ahli hadis dari Indonesia, lahir di Banten, diberi gelar disebut Al-Bantani. Saya lahir di Bandung, Al-Bandungi. Yang lahir di Jambi, Al-Jambiyi. Begitu. Nah, kelahirannya ditolak oleh alam semesta. Terjadi hujan badai, gonjang-ganjing bumi menolak kehadiran jabang bayi yang kelak menjadi pendusta yang sangat luar biasa. Fitnah terburuk bagi umat manusia, Dajjal. Dajjal itu gelar. Artinya Al-Kadzdzab, pendusta. Dan dia bukan sekali berusaha, seumur hidupnya penuh dengan kedustaan. Maka disebutnya Al-Kadzdzab, bukan Al-Kadzib, tapi Al-Kadzdzab. Banyak dusta yang dia buat. Salah satu kedustaannya, dia mampu memanipulasi situasi umat manusia, situasi dunia dibalik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Persis seperti apa yang kita rasakan hari ini. Betul? Alhamdulillah. Dan munculnya Dajjal menandakan zaman pada saat itu ada pada zaman yang terburuk. Karena Dajjal tidak akan keluar di muka bumi, melainkan sistem yang dia ciptakan, sistem hidup umat manusia, sudah sempurna keburukannya. Dan dalam segala macam aspek, termasuk dalam akidah umat manusia. Itulah yang disebut dengan fitnah Dajjal. Sehingga bisa disebutkan Dajjal tidak akan keluar, melainkan fitnahnya telah sempurna dalam berbagai aspek. Demi Allah, saya melihat hampir semua aspek dalam hidup kita ada sistem Dajjal di sana, ada fitnah Dajjal. Dan muncul dan sempurnanya fitnah Dajjal merupakan tanda kita sudah berada di depan pintu gerbang kiamat. Kok bisa usah dikatakan demikian? Ya, bukan saya yang bilang begitu. Rasulullah yang menyatakan demikian. Ya. Apa kata Rasulullah? Bapak Ibu bisa buka di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Disebut Al-Hafiz bukan hafal Quran. Bukan penghafal Quran 30 juz. Karena orang-orang zaman dulu, walaupun bukan ulama, pasti hafal Quran. Zaman sekarang, Al-Hafiz disebutnya gelar bagi orang yang hafal Quran. Bukan, Al-Hafiz itu orang yang hafal hadis. Bukan hafal Quran. Karena orang umumnya zaman dulu hafal Quran 30 juz. Saya nggak tahu nih, Bapak Ibu sekarang hafal berapa juz nih? Bapak Ibu hafal 30 juz apa juz 30? Bapak Ibu hafal berapa juz? Hafal 30 juz apa juz 30? Beda sedikit ya. Kalau juz 30-nya di belakang, kalau 30 juznya di depan. Enggak apa-apa. Walaupun cuma hafal juz 30, saya yakin dijamin masuk surga kalau diamalkan. Jangankan hafal 1 juz, beriman kepada 1 surat saja dijamin masuk surga. Yakin? Rasulullah SAW cerita,
Ada kejadian di zaman Rasulullah. Ini iklan dulu ya. Judul kita masih saya perlihatkan. Ya, kita masih membahas judul. Tapi ini iklan dulu. Sinetron aja ada iklannya kan? Nah, anggap ini iklan. Tapi mohon maaf kalau iklannya kepanjangan. Suatu hari Rasulullah mengutus seorang penghafal Quran, seorang komandan dan pasukannya yang dimana Rasulullah tidak ikut berperang. Pasukan di mana Rasulullah tidak ikut berperang disebutnya Sariyah. Disebut apa? Sariyah. Kalau Rasulullah ikut berperang, maka namanya Ghazwah. Kayak perang Badar, Ghazwah. Perang Uhud, Ghazwah. Perang Khandaq, Ghazwah. Karena Rasulullah ikut berperang. Kalau Rasulullah tidak ikut berperang, namanya Sariyah. Sariyah. Ada sebuah Sariyah diutus Rasulullah, diimami, dikomandani, panglimanya, pemimpinnya, seorang pemuda penghafal Quran. Cuma unik dia. Uniknya apa? Karena dia jadi komandan, panglima pasukan perang, maka dia jadi imam sholat. Giliran dia jadi imam sholat, selalu yang dibacanya surat Al-Ikhlas. Surat Kulhu. Sampai bosan tuh umatnya, pasukannya. Subuh Kulhu, Maghrib Kulhu, Isya Kulhu. Sampai makmumnya menyebutkan panglima Kulhu. Giliran sholat subuh, dijamin pasti dia baca Kulhu. Lihat aja nanti. Allahu Akbar. Wainil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tuh kan Kulhu, benar. Hatta taibu kaum. Sampai merasa bete, jenuh tuh kaumnya. Protes mereka sama Rasulullah. Ya Rasulullah, falima arsalta alaina rajulun wa imaman wa qaidan la yaqra fi salati illa qul huwallahu ahad. Ya Rasulullah, kenapa Anda mengutus untuk kami seorang komandan perang yang cuma baca kulhu dan kulhu? Katanya dia hafal 30 juz, kok yang dibaca cuma kulhu? Apa kata Rasulullah SAW? Is'alhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanyakan sama komandanmu, kenapa dia cuma baca kulhu? Tuh Pak Komandan, kata Rasulullah, kok cuma kulhu aja? Sekali-kali dong baca Ar-Rahman. Sekali-kali baca Tabarok, kan Anda hafal Quran. Nangis ditanya demikian. Apa dek? Nangis. Apa kata dia? Innaha sifatu min sifatillah. Ya, inna hadhihi surah sifatu min sifatillah. Wa kuntu ahabba an aqraha fi raq'atay shalah ma dumtu hayyah. Surat ini adalah satu sifat dari sekian banyak sifat Allah. Aku cinta dengan surat ini. Dan aku ingin membaca surat ini dalam sepanjang salat saya, seumur hidup saya. Oh, surat cinta kepada Allah. Begitu pasukannya datang lagi laporan perkembangan perang, Rasulullah bertanya, "Famadal jawab?" Apa jawaban komandan kalian? Diceritakan demikian, ya Rasulullah, ternyata komandan kami kalau sholat baca kulhu, katanya itu adalah surat cinta dia kepada Allah. Dia cinta kepada sifat Allah yang ada dalam surat itu. Tersenyum Rasulullah. Ikhbirhu li'anna Allah yuhibbu. Ceritakan kepadanya, sampaikan pada komandan kalian, Allah mencintainya. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Pertanyaannya, surat apa yang Bapak Ibu cintai dalam Al-Quran? Jangan surat cinta dari pasangan kita yang ada di dompet, tapi surat cinta kita kepada Allah yang harus ada dalam hati kita. Silakan cintai satu surat, jadikan itu sebagai satu tanda cinta kita kepada Allah. Ada? Baik. Dalam satu riwayat, komandan ini dipanggil sama Rasulullah. Ta'al, limada tasnau dalik? Kenapa kau lakukan itu? Hatta ta'ibu kaumuk, sampai kaummu merasa bete kamu baca kulhu terus. Ini kapan bahas dajalnya ini? Prolog.
Menguji kesabaran jamaah. Jamaah masih ada? Janji ya bertahan ya. Jangan ada yang muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Oh, kemana ini kok kosong? Janji ya? Tidak muntaber ya? Bu, nggak muntaber bu. Ngantuk tidak bu? Kalau ngantuk ngambil kayu api, korek api, ganjal bu. Sudah ngantuk, ludah ganjal masih ngantuk, ganjal lagi. Sudah diganjal masih ngantuk, bakar kayu apinya. Bray. Lanjut jemaah. Dalam satu riwayat dipanggil dia, Tan, di mana tahu dalik? Apa jawaban dia? Ma'ziratan li ya Rasulullah. Maafkan aku ya Rasulullah. Jawabannya sama. Innaha sifatun min sifatillah. Wa kuntu ahabba an aqraha fil ruki fi kulli rak'atai shalah. Dia itu sifat dari sekian banyak sifat Allah. Aku cinta membacanya ya Rasulullah dalam salat saya. Maafkan saya jika saya melakukan itu. Sini. Hubaka iyaha adkhalakal jannah. Cintamu pada surat Al-Ikhlas menyebabkan kamu masuk surga. Alhamdulillah. Saya tanya nih, surat apa yang Bapak Ibu cintai? Tiap surat dalam Al-Quran Allah berikan barokah dan karomah. Salah satu karomah yang kita tahu diantaranya adalah surat Al-Kahfi. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al-Kahfi, ada hadis dari riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah bercerita, Man qara'a asra ayatin min awwali suratil Kahfi usima 'anid dajjal. Barang siapa yang membaca, mendalami, mentadaburi dan mengamalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, dia dijamin terbebas dari fitnah dajjal. Hafal surat Al-Kahfi? Jamaah, kemana ini kok nggak ada jawabannya ini? Baik, maka upayakan setiap malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Dijamin Allah meneranginya nanti di alam barzah, Allah terangi dia nanti di padang mahsyar, Allah terangi nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya tentang dahsyatnya fitnah dajjal. Salah satunya di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4215. Rasulullah SAW bersabda, Innahu lam takun fitnatun fil ardi munzu zara Allahu dzurriyyata Adam a'zamu min fitnatid dajjal. Sesungguhnya tidak ada fitnah di muka bumi ini sejak Allah menurunkan anak cucu Adam lebih besar dari fitnah dajjal. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah lam yab'as, tidak mengutus nabiyan seorang nabi pun illa hadzara ummatahu ad-dajjala, melainkan mengingatkan kaumnya tentang waspadalah kalian terhadap dajjal. Sekarang waspada COVID-19. Kenapa? Karena dajjalnya belum muncul. Di sini Rasulullah sebutkan ada dajjal, ada fitnah dajjal. Nah, sebelum dajjalnya muncul dulu fitnah dajjal. COVID-19 satu bagian dari fitnah dajjal. Allahu Akbar. Buktinya apa? Baik. Ada kisah nyata ini. Kisah nyata apa? Kemarin banyak kita mendengar di seluruh Indonesia, banyak meningkatnya angka kematian akibat COVID-19. Mereka yang terkena COVID-19, suspek COVID-19 corona, itu saturasinya turun. Kadar oksigen dalam darahnya turun. Sampai ada yang 56, bahkan rendah sekali. Aneh, beberapa kasus terjadi, kasusnya sama. Ketika dibacakan surat Al-Baqarah, naik 98. Dari 56 naik jadi 98. Yang satu ini dua sama, di rumah sakit ini sama, disebar ke seluruh Nusantara di grup.
Orang-orang yang saturasinya rendah dibacakan surat Al-Baqarah, naik tuh jadi 98 sampai ada yang 100. Saya jadi curiga ini. Siapa yang bawa COVID-19? Kenapa? Ada hadis Rasulullah begini. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Kalian cuma jadikan rumah kalian sebagai satu tempat berteduh, tempat tidur, tempat membersihkan diri, makan, minum, berkumpul dengan keluarga, selesai. Itu namanya kuburan, kata Rasulullah. Tapi hidupkan Quran sunnah di sana. Hidupkan Islam di rumah kalian. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan yang piro yakhruju minal baitil lati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan keluar dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ada yang apa tadi? Saturasi darahnya rendah 56, dibacakan Al-Baqarah, naik. Orang yang baca Quran lari, pergi, turun lagi. Tadi dibacakan Al-Baqarah, setan pergi. Turun saturasi, dibaca Quran, naik. Oh, berarti ada setan di dalam COVID-19. Karena ketika dibacakan Al-Baqarah, naik darahnya. Kadar oksigennya tinggi. Bapak Ibu, ini bagian dari fitnah Dajjal. Hati-hati. Ada satu proyek besar yang dilakukan oleh para bangsa pengikut Dajjal hari ini. Mereka mempunyai suatu program reduction of population, mengurangi jumlah populasi manusia. Depopulasi. Cara yang paling efektif adalah dengan pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merebak di seluruh dunia. Maka kita sebagai umat Islam harus waspada. Tetap jaga kesehatan. Betul? Quran dan Sunnah lebih lengkap dari protokol kesehatan, betul? Betul? Yakin? Ya, jadi saya mendukung peraturan pemerintah, Pak Camat. Ya, kita jaga kesehatan kita. Ya, jangan lupa jaga sunnah Rasulullah. Maka insya Allah kita sehat. Pernah mendengar Rasulullah sakit? Kapan? Menjelang wafat kan? Seumur hidupnya sehat kan? Sunnah Rasul itu lebih dari protokol kesehatan. Betul? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda Dajjal akan muncul? Tadi saya sebutkan. Rasulullah SAW bersabda, "Sayati alaikum Dajjal." Dajjal akan datang kepada kalian. Kana fi yamini syai'un kalma wa huwa yaz'umu alaikum annahu jannatukum walaysat jannatukum innahu narukum. Ya, al-hadis al-kabaqal. Dajjal akan datang kepada kalian dengan membawa sesuatu di tangan kanannya mirip air. Dia mengklaim inilah surga kalian. Jangan kalian ambil wahai umatku. Itu bukan surga kalian, itu neraka kalian. Dan di tangan kirinya ada sesuatu mirip api. Itu bukan surga kalian. Itu bukan neraka kalian, tapi itu surga kalian, ambillah. Jangan takut dengan sesuatu yang berupa api di tangan kirinya. Itulah surga kalian, masuklah ke dalamnya. Kalian akan aman. Artinya apa? Dajjal ketika datang sistemnya sudah sempurna. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Apa maksudnya? Baik, saya perlihatkan kepada Bapak Ibu satu tayangan yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Iklan dulu, sinetron kan ada iklannya, betul? Contohnya apa sinetron? Ikatan Cinta. Hafal anak-anak, innalillahi. Hafal sinetronnya. Suka nonton ya? Masya Allah. Kenapa saya hafal? Karena ada iklannya di Shopee. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dia fitnah Dajjal.
any theories about it. We are bombarded with this. We see people talking about the Freemason order, the Illuminati, the International Bankers, the Zionists, alien consciousness. Even some groups are coming up, satanic type groups, New Age type religions. All of these coming up, and what we find in most cases is that all of these groups are worshiping a force. If you go to the highest level of these groups, you see they are doing a type of worship. It is not to God. It is not the God of Moses or Jesus or Muhammad. Peace be upon them. It is another force. Ini warning dengan media, karena sampai sekarang orang tidak bisa membuktikan kenapa tubuh berposisi bantuan dikabar sama di sana. Lalu ternyata kita ada berlari. Jadi kami rawat itu kamar mata tubuh berposisi bantuan, tentunya api bawah. Ternyata belum perhatian semua polisi dan barang-barang yang ada di sekitar itu di kejadian semua beraksi sedang api. Jadi dalam pesawat, tapi kalau itu dimana? Tapi ini kebenaran saja, tapi karena digoreng oleh media, lalu kita percaya ada teroris Islam. Kuat hoax terbaik adalah penguasa, karena mereka memiliki seluruh peralatan berbohong. Indonesia dia punya, data statistik dia punya, media dia punya. Under normal fire conditions, we don't have building collapse. In fact, until 9/11, I was unaware of any protected steel structure that had collapsed anywhere in the world. The collapses of the Twin Towers and Building Number 7 had to have been examples of controlled demolition, drawn out by thousands of explosives placed throughout each of the buildings. Peristiwa 11 September yang digunakan untuk memanipulasi emosi publik yang sekarang dilakukan menggunakan masalah dan kerusuhan yang berkepanjangan di negara timur tengah yang mayoritas adalah umat muslim yang awalnya telah dicabut dikarenakan banyak tragedi yang mengatasnamakan agama ini. Terminator 2. Super Mario Bros. The movie. 1978, Super Friends TV show, the episode entitled Monolith of Evil. 1991, TetraStar video game. 1992, King of Monsters video game. Yang terakhir apa ini? Video game. Ketika merebak di tengah-tengah dunia, bahkan kehidupan umat Islam pun sudah lekat dengan yang namanya video game. Itu berarti jiwa kita ada dalam genggaman fitnah Dajjal. Hati-hati. Halo? Jamaah. Jamaah. Memangnya siapa yang mempublish game selama ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi Rasulullah SAW katakan bahwa Dajjal akan datang ke tengah-tengah umat manusia, di mana di tangan kanannya ada sesuatu yang dia katakan surga, air. Itu bukan surga kalian. Artinya manusia akan terlena dengan kehidupan dunia yang penuh dengan syahwat, keindahan, nyaman di sana. Lihat diskotik, lihat konser musik, lihat perkotaan yang penuh dengan dunia-dunia hiburan. Nyaman orang di sana, cantik-cantik di sana. Dunia entertain, dunia-dunia show musik. Itulah fitnah Dajjal.
Orang menganggap nyaman di sana, itu sebagai surga. Kata Rasulullah, itu bukan surga kalian, itu neraka kalian. Lalu sesuatu di tangan kirinya, sesuatu mirip api, kata Rasulullah. Dia mengatakan ini neraka. Bukan, itu surga kalian. Itu air yang dingin. Masuklah ke dalamnya, maka kalian akan aman. Hari ini, pengajian seperti ini, aktivitas masjid dikatakan sarang teroris. Betul? Maka orang takut hadir ke pengajian. Orang takut mengikuti ulama. Karena ulamanya mereka katakan teroris. Ini surga kita. Tapi Dajjal mengatakan ini neraka kita. Terjadi tidak hari ini? Demi Allah, ini tanda Dajjal sebentar lagi keluar. Allahu Akbar. Terasa tidak? Mohon maaf, saya bukan marah. Menegaskan agar kita tidak terlena. Hati-hati. Hazzara ummata, memperingatkan kaumnya. Jamaah, kok tegang sekali ini. Ustadznya marah-marah. Bukan marah-marah, ini aslinya. Kalau ceramah akhir zaman harus kayak gini. Coba lihat Ustadz akhir zaman, ceramahnya kayak gimana? Selain saya, sama kan? Itulah ceramah akhir zaman. Beda kalau ceramah akhir bulan. Jamaah, oi jamaah, gimana, paham? Betul? Bukan ke Ustadz itu, bukan ya. Enggak, jangan kemana-mana. Para hamba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bermaksud mendesak apapun. Mohon maaf, tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nyaris semua aspek kehidupan kita ada di sana. Di bidang politik dipegang orang-orang yang buruk dalam berpolitik, padahal pada masa mereka ada orang yang pakar politik. Di bidang hukum, banyak hukum dipegang oleh orang-orang yang menjadikan hukum sebagai komoditi untuk mencari keuntungan. Pada zaman itu banyak pakar-pakar hukum. Betul? Di bidang agama, dipegang oleh orang yang tidak ngerti agama, padahal banyak ulama. Kenapa dipegang oleh mereka? Karena kekuasaan ada pada orang-orang yang terpuruk. Ingat, Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna min asyratis sa'ah an turfa'al asrar wa tud'al ahyar." Ingatlah, dari tanda kiamat akan terjadi munculnya manusia-manusia buruk menguasai dunia, dan orang-orang terbaik di muka bumi pilihan umat disingkirkan. Sudah terjadi belum? Yakin? Di mana sudah terjadi? Hati-hati, jangan terlalu keras. Di negeri entah berantah, di negeri auto pilot. Enggak, saya nggak ngomong gitu. Bapak Ibu, maka ciri sistem Dajjal telah sempurna, kata Rasulullah. Ida yukadzabu fiha shadiq, apabila orang-orang yang jujur didustakan, apabila orang-orang yang berkata benar dikatakan salah, dibohongi. Yang kedua, wa idza sadaqul kadzib, apabila orang-orang pendusta dibenarkan, para pembohong diiyakan. Dan yang ketiga, apabila pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu bangsa diangkat menjadi penguasa. Itulah ciri sistem Dajjal telah sempurna. Itulah tanda-tanda sempurnanya kedatangan Dajjal. Sudah terjadi belum? Berarti Dajjal sebentar lagi keluar. Innalillahi. Kenapa saya innalillahi? Ini teman-teman belum pada nikah ini. Apa jadinya kalau Dajjal muncul? KUA tutup seluruh dunia. Cepat nikah bang ya. Kalau Dajjal keluar, nanti KUA tutup seluruh dunia. Mau buruan nikah bang? Besok lusa nikah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, persisnya kapan Dajjal akan muncul? Saya perlihatkan tanda-tandanya. Dajjal akan muncul, kata Rasulullah, 1. Mengeringnya danau Tiberias. Danau Tiberias adalah sebuah danau yang menjadi sumber air bersih yang dia menghubungkan 4 negara. Mohon maaf, 4 negara. 1. Palestina. Palestina
bagian Palestina bagian tengah. Ya, Palestina bagian bagian utara agak ke timur. Kemudian ada Jordan, ada Suriah, ada Libanon. Danau Tiberias ini menjadi sumber air bersih bagi 5 negara yang kemudian didominasi oleh Israel, negara pendatang yang mengokupasi wilayah Syam. Ya. Dan Rasulullah SAW sabdakan, apabila danau ini kering, pertanda Dajjal akan datang. Tamim Ad-Dari, seorang sahabat dari Persia, sebagaimana Salman Al-Farisi. Dia seorang pelaut ulung. Suatu hari dia terombang-ambing di sebuah lautan. Lautan ini adalah lautan Arab. Kemungkinan besar di lautan Arab ini beliau terdampar kemudian di Pulau Socotra, sebuah pulau di mana Dajjal dibesarkan oleh malaikat Jibril, Samiri kecil, dibesarkan oleh malaikat Jibril sejak usia 5 tahun sampai 20 tahun di pulau ini. Dan di pulau inilah terdapat binatang jasasah yang lahirnya berbarengan dengan lahirnya Dajjal. Nanti akan muncul beberapa saat menjelang kemunculan Dajjal. Binatang jasasah. Hari ini binatang ini masih ada. Seperti apa binatangnya? Rasulullah SAW sebutkan binatang ini adalah binatang yang bertubuh besar. Dakhmatun kabirah. Binatang ini semua adalah mamalia, seluruh tubuhnya penuh dengan bulu. Saking penuh dengan bulu, maka orang tidak bisa membedakan mana muka, mana dubur. Yang menghadap, oh itu kepalanya, itu mukanya. Bapak Ibu, inilah yang kemudian Allah tegaskan dalam Quran surat An-Naml ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza waqa'al qaul 'alaihim, dan apabila jatuh perkataan kepada mereka, ia perkataan tentang kiamat, akhrajna lahum dabatan minal ard, kami keluarkan bagi mereka binatang melata dari muka bumi itu, kalimuhum, yang berbicara kepada manusia, annan nasa, bahwasanya manusia kanu dahulu bi ayatina, terhadap ayat-ayat Allah, la yuqinun, tidak meyakininya. Binatang ini akan muncul nanti di akhir zaman, sebelum kemunculan Dajjal, membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dengan tongkat dan cincin itulah dia memberi tanda pada semua manusia yang di muka bumi. Beriman, kafir. Beriman, kafir. Sampai-sampai ada satu meja yang makan dan yang minum itu ada yang beriman, ada yang kafir. Mereka mengatakan, hei mukmin, yuk kita makan. Oke, makasih kafir. Bisa seperti itu kata Rasulullah. Binatang ini muncul sebagai mata-mata bagi Dajjal, maka dinamakan binatang jasasah, pemata-mata. Itu arti jasasah. Di Filipina, akhir Agustus 2017 muncul binatang ini. Tubuhnya penuh dengan bulu. Orang nyaris kalau bentuknya sama tidak bisa membedakan mana muka mana dubur. Seperti ini kan? Dan dia tidak pernah jauh dari laut karena dia selalu membasahi dirinya dan makanannya ikan. Apakah ini binatang jasasah itu? Bukan. Tapi mirip. Kenapa saya katakan bukan? Karena binatang jasasah yang menjadi tanda kemunculan Dajjal warnanya hitam bulunya, bukan putih. Apakah nanti ini berubah menjadi putih, hitam? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, binatang ini bisa berbicara kepada manusia dengan semua bahasa. Termasuk bahasa Jambi. Jamaah, bisa diikuti? Bisa. Baik. Kemudian, apa lagi? Tanda berikutnya, Bapak Ibu, ini saya perlihatkan Danau Tiberias. Apakah danau ini sudah kering apa belum? Oh, kok tahu? Udah ke sana? Belum. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini kunjungan saya ke Danau Tiberias tahun 2020 kemarin. Ya, tahun 2020 kemarin kami membawa jamaah umroh plus Palestina, Aqsa, Mesir, Jordan ke Danau Tiberias. Jadi ini kajian kami di atas Danau Tiberias.
Ini kunjungan kami tahun 2020 sebelum lockdown Bapak Ibu. Ketika kami memasuki Mesir, sudah ada satu orang yang terdeteksi dia menderita COVID dan langsung dikarantina. Dia orang Cina yang kerja di Mesir, dia pulang, begitu datang lagi ke Mesir, ketika bersamaan dengan kunjungan kami ke Mesir, itu sudah terdeteksi COVID-19. Maka dia dikarantina. Saya khawatir dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan kami masih bisa pulang. Alhamdulillah, betapapun sudah PSBB, kami masih bisa pulang dan tidak dikarantina. Tahun kemarin Bapak Ibu, dan sampai hari ini Masya Allah kami belum bisa berangkat lagi. Alhamdulillah tahun depan bulan Februari tanggal 22 kita akan kembali ke sana. Bapak Ibu yang mau ikut saya nabung dari sekarang, daftar boleh kepada saya. Insya Allah tanggal 22 Februari kita akan datang kembali ke sana. Kita lihat apakah masih ada airnya. Wallahu besar. Kunjungan kami ke sini, orang sana bilang pada kami, Ustadz beruntung. Beliau bilang kami beruntung. Kenapa demikian? Kata beliau, kenapa Pak? Oh bukan ini. Kenapa kami dibilang beruntung? Kata beliau, tahun lalu danau ini kering Ustaz. Air yang Ustaz lihat ini akibat hujan 2 tahun yang lalu. Selama 2 tahun terakhir ini hujan terus menerus sehingga airnya ada lagi. Dulu perahu yang Pak Ustaz tumpangi tidak bisa berlayar. Itu kata orang sana. Nah kata Rasulullah, apabila danau Tiberias ini kering, itu wilayah Suriah, Bapak Ibu bisa lihat. Itu berarti tanda Dajjal akan datang. Kemudian tanda kedua, apabila kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah. Ini perjalanan kami di Baisan. Cuma sayang sekali saya tidak sempat, baterai kami habis, kamera saya sudah tidak bisa, ini HP saya pun sudah tidak bisa menyala. Ketika kami di kebun kurma Baisan ini kami tidak bisa, walaupun hanya sekedar lewat, kami tidak bisa memvideokan. Ya, tapi sudah terlihat kurmanya sudah mulai sedikit, pohon kurmanya, dan pohon kurma ini sudah tidak berbuah lagi. Kata Rasulullah, apabila kebun kurma Baisan sudah tidak berkurma lagi, berbuah lagi, itu pertanda Dajjal akan datang sebentar lagi. Allahu Akbar. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Ini saya perlihatkan kebun kurmanya. Tadi danau Tiberias kami perlihatkan. Ya, Bapak Ibu bandingkan, ini tahun 2011 airnya masih penuh dan ini 2014 sudah kering seperti ini. Gara-gara hujan berturut-turut maka kadang air ini. Kalau musim kemarau surut lagi. Jadi airnya seperti ini sekarang kalau dia musim hujan Bapak Ibu. Dan ini kebun kurma Baisan, Bapak Ibu saksikan. Kurmanya sudah berkurang. Padahal dulu lebat sekali. Ini menjadi kebun kurma terbaik di Palestina. Baisan sekarang diganti namanya dengan Bet-Shean. Kalau Bapak lihat tulisannya, itu oleh Israel diganti Bet-Shean. Saya jadi lupa, mana ini Baisan. Syekh, mana tulisan Baisannya kok nggak ada? Hada huwa Baisan. Ya, yughayyiru Israel min maktubatih, min kitabatih. Israel merubah tulisannya dari Baisan menjadi Bet-Shean. Oh, itulah perilaku Israel. Ini Bapak Ibu. Dulu berbuah lebat, sekarang mana buahnya? Sudah tidak ada. Rasulullah katakan apabila kebun kurma ini sudah tidak berbuah, tanda Dajjal akan muncul. Dan apalagi tanda kemunculan Dajjal Bapak Ibu? Ini ada peristiwa, rangkaian peristiwa yang Rasulullah SAW sebutkan menjadi pertanda Dajjal akan segera datang. Apa tanda-tanda yang lainnya Ustaz? Secara geopolitik bisa dilihat dalam rangkaian peristiwa besar ini. Dajjal akan muncul di sini. Ini adalah peristiwa-peristiwa besar yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah terkait dengan peristiwa-peristiwa besar akhir zaman. Ya, ada perang dunia ketiga, ada munculnya Imam Mahdi, ada perang melawan Arab Sufyani, ada perang melawan Iran, ada perang melawan ahli kitab, ada perang membebaskan Turki Utsmani, dan juga kemunculan Dajjal. Bapak Ibu, kemunculan Dajjal akan terjadi ketika teknologi tidak ada di muka bumi. Pertanyaannya, peristiwa apa di muka bumi ini, di alam semesta ini, yang mengakibatkan teknologi hilang dari muka bumi? Menurut saya, peristiwa terbitnya matahari dari barat. Jadi tidak di sini. Peristiwa ini terjadinya di sini, menurut saya. Dan antara pembebasan Turki Utsmani dengan kemunculan Dajjal, dalam salah satu hadis Rasulullah menyebutkan 6-7 bulan saja. Antara pembebasan direbut kembali Turki oleh umat Islam pasukan terbaik Imam Mahdi nanti
Dengan kemunculan Dajjal itu 6-7 bulan. Berarti di antara 6-7 bulan itu bisa jadi ada peristiwa terbitnya matahari dari barat. Sekarang saja 2011 yang lalu banyak peristiwa-peristiwa dahsyat, namun tidak dipublish oleh media. Kenapa? Takut nanti Ustadz akhir zaman laku ceramahnya. Jawab. Masih ada? Yang semangat anak-anak ini. Yang jawab anak-anak ini Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan kejadian yang satu ini. Ini kisah nyata. Adakah Bapak Ibu memperhatikan? Tolong saksikan yang satu ini. Ini suasana pagi hari early Maret 2011. Awal Maret 2011 di New York Sky. Di kota New York saat itu musim salju. Ini ada matahari kita. Ini musim salju, saljunya masih terlihat. Ini adalah matahari yang selama ini menyinari kita. Perhatikan dengan seksama. Ini peristiwa yang mungkin seumur hidup kita baru terjadi kali ini. Ini matahari kita. Dan ini apa? Ada dua matahari terlihat di langit New York. Second suns as seen in New York sky. Ada matahari kedua. Pernah melihat ada dua matahari? Sebetulnya Indonesia bisa menyaksikan, namun tipis kemungkinannya. Tapi bisa. Namun pemberitaan ini nyaris tidak ada di media massa. Di saat kejadian ini saya lihat di media massa kita tidak ada televisi yang memberitakan ini. Setahu saya. Ya, kenapa? Yang diberitakan saat itu adalah ramai semua stasiun televisi memberitakan perkelahian dua selebritis kita. Itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dimati Allah. Di Taiwan ini makin mendekat, bergerak, saling mendekat. Terjadi pasang air laut. Nah, terlihat ada dua matahari. Seperti mau bertabrakan padahal sebetulnya keduanya jauh. Tapi seperti akan bertabrakan. Namun, ini mengakibatkan bencana alam. Terjadi tsunami di Jepang. Betul? Masih ingat terjadi tsunami di Jepang? Ini ketika peristiwa ini terjadi Bapak Ibu. Allahu Akbar. Di kita sayang. Nah, ini saja merupakan satu peristiwa yang dekat dengan kemunculan matahari terbit dari barat. Nah, Bapak Ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun idza tala'ahunna la yanfa'un nasa imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi man khaira." Ada tiga tanda yang jika tiga-tiganya muncul tidak berguna orang yang beriman yang sebelumnya kafir. Tidak berguna orang yang bertaubat yang sebelumnya lalai. Satu, terbitnya matahari dari barat. Munculnya Dajjal. Yang ketiga, munculnya binatang melata ke tengah-tengah manusia. Ya Rasulullah, dari tiga tadi, matahari terbit dari barat, binatang melata muncul, dan Dajjal muncul. Mana yang lebih dulu? Matahari terbit dari barat terlebih dahulu. Maka saya melihat, apalagi Rasulullah bersabda,
Terbitnya matahari dari barat harusnya mendahului kemunculan Dajjal. Kenapa? Karena ketika Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada di muka bumi. Listrik tidak akan nyala. HP tidak akan berfungsi. Maka jangan terlalu mahal kalau punya HP. Nanti tidak berfungsi. Mati gaya kita tanpa kuota. Habis kuota mati gaya. Betul. Maka ada lagunya kan dari Sahrukan. Apa lagunya? Tongsok loba gaya, ulah loba gaya, lamun teu boga kuota, lah mati gaya. Ah, kayak gitu. Apalagi Bapak Ibu? Nah, peristiwa hilangnya teknologi inilah yang kemudian mengakibatkan bumi akan mengalami 3 tahun kemarau panjang. Rasulullah bersabda dalam hadis sahihnya. Sebentar, saya cari hadisnya. Biar Bapak Ibu yakin. Ini hadisnya. Masih ada waktu? Panjang? Sampai jam berapa? Sebentar. Ini 1 gelas, 1 jam. Ini 2 gelas, berarti 2 jam lagi. Betul? Sampai saya tagih sampai subuh. Kunci pintunya, nggak boleh ada yang keluar. Jangan ada yang muntahir. Baik Bapak Ibu dan mati Allah. Rasulullah bersabda, mohon maaf, coba saya lihat dulu dalilnya ya Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, mau nunggu? Lupa lagi saya di Bapak Ibu, di mana nih dalilnya ya? Saya cari dulu Bapak Ibu. Ya, Rasulullah SAW mengatakan demikian. Sebentar, eskatologi. Wah, kayaknya tidak ketemu Bapak Ibu dalilnya. Mohon maaf. Tapi saya hafal dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, Inna qabla khuruji Dajjal. Sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal, salasu sanawat syidad, akan muncul 3 tahun kemarau panjang. Wa fi sanatil ula, di tahun yang pertama, ya'murullahu as-sama an tahbita sulusal matara indah. Allah perintahkan pada langit untuk menahan sepertiga hujannya. Hei langit, tahan sepertiga hujanmu. Maka selama setahun sepertiga hujan tidak turun. Wa fi sanatis saniyah, di tahun kedua, ya'murullahu as-sama an tahbita sulusai matriha. Allah perintahkan pada langit menahan 2/3 hujannya. Sulusai matriha. Wa ya'murul arda an tahbita sulusai nabatiha. Allah perintahkan bumi menahan 2/3 tanamannya. 2/3 hujan tidak turun setahun. Kekeringan mulai terjadi di mana-mana seluruh dunia. Maka orang akan gagal panen dan kekeringan di muka bumi. Kelaparan merajalela. Di tahun kedua. Wa fi sanatis salisa, di tahun ketiga, ya'murullahu as-samaa'a an tahbisa kullal matara indaha. Allah perintahkan langit menahan seluruh airnya. Fala tuqtira qutratan minas sama. Fala tuqtira qutratan minas sama fi tilka sanah. Maka di tahun ketiga tidak ada setetes pun hujan selama setahun. Kebayang tidak? Setahun tidak ada setetes pun hujan. Kering dunia. Tidak ada tanaman hijau. Manusia mati bergelimpangan. Kenapa? Bumi tidak menumbuhkan tanamannya satupun selama setahun. Maka banyak manusia mati kelaparan. Allahu Akbar. Pada tahun ketiga itulah Dajjal muncul ke tengah-tengah kalian. Jadi Dajjal muncul ketika hujan tidak turun selama setahun setetes pun, dan tidak ada tanaman yang tumbuh selama setahun setetes pun. Masih ada hujan di Jambi? Berapa? Tidak berkurang? Yakin? Sudah berkurang bang, sepertiganya bang. Ya. Maka Dajjal datang kata Rasulullah. Sumayati Dajjal. Ya'ti qauman. Dajjal akan datang kepada satu kaum, kasiru minhum matu bisa bihadzal ju'. Banyak di kampung itu yang mati karena kelaparan. Dajjal mendatangi kaum tadi.
Ma tahjuna min rabbikum, kata Dajjal, apa yang kalian butuhkan dari Tuhan kalian? Nahjuna ta'aman, kami membutuhkan nahjuna ta'aman. Nahju ta'aman, nahju ayyung zala alaina rabbuna, ayyung zila alaina rabbuna ta'aman lana. Kami mengharap sekali Tuhan menurunkan makanan kepada kami. Banyak tuh lihat makam-makam itu, saudara-saudara kami, keluarga kami yang mati karena kelaparan. Kata Dajjal, jika aku bisa memberikan kalian makanan, apa yang kalian berikan untukku? Apa kata kaum tadi? Intastati an ta'tina ta'aman lana, nasjudu robban lana. Jika engkau bisa memberikan makanan untuk kami sekarang, kami sujud menyembah engkau sebagai Tuhan kami. Aina mata'umukum? Mana tempat makanan kalian? Dikeluarkanlah tempat makanan mereka. Lalu Dajjal menggerakkan tangannya. Maka dalam waktu singkat semua tempat itu penuh dengan makanan. Maka sujudlah mereka kepada Dajjal. Paling banyak yang sujud saat itu adalah kaum wanita. Kaum wanita. Kemudian Dajjal datang pada satu kaum yang dulu kaum ini negerinya hijau luar biasa indah. Saat itu kering kerontang. Dajjal berkata, apa yang kalian butuhkan dan kalian minta dari Tuhan kalian? Kami berharap Tuhan menurunkan hujan lagi kepada kami. Dulu kampung kami, negeri kami hijau luar biasa. Sekarang kering kerontang karena sudah tidak tahun hujan tidak turun. Jika aku bisa memberikan hujan untuk kalian, kalian mau ngasih apa sama saya? Intastati an tunazzila lana mataran lana sanasjudu laka rabban lana. Jika engkau bisa menurunkan hujan untuk kami, kami sujud menyembah engkau sebagai Tuhan kami. Maka Dajjal di hadapan kaum tadi mengangkat kedua tangannya. Dajjal gerakan tangannya. Dia halau awan hitam. Dia kumpulkan awan itu persis di atas kaum tadi. Lalu kepada awan itu Dajjal berkata, ya sahab, anzil kulal matara indak. Hei awan, turunkan semua hujanmu. Maka hujan deras turun menghujani kaum tadi. Maka sujudlah mereka kepada Dajjal. Dan paling banyak yang sujud adalah kaum wanita. Siapa bu? Bu? Masih ada bu? Siapa bu? Siapa bu? Tuh kan, ceritanya sampai subuh nih. Baru setengah main sudah ngantuk ibu-ibu nih. Jamaah, masih ada? Lanjut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dajjal datang pada kaum yang beriman. Kaum yang beriman itu tidak sedikit pun memenuhi permintaan Dajjal. Maka Dajjal bikin kampungnya kering kerontang. Tapi orang beriman ini masih bertahan hidup. Para sahabat bertanya, bi ayyi syai' ya Rasulullah? Yuhyuna. Ya. Yaqumuna bi ayyi syai' ya Rasulullah fil ard? Ya Rasulullah, dengan apa mereka hidup di muka bumi? Apa yang membuat mereka bertahan di muka bumi orang-orang beriman saat itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. 4 kalimat inilah yang menjadi makanan yang membuat orang-orang beriman seolah-olah sebagai makanan yang mencukupi kebutuhan hidup orang-orang beriman. Artinya, kajian-kajian semacam inilah yang kita besarkan Allah, kita sucikan Allah, kita agungkan Allah, dan kita esakan Allah di dalamnya. Inilah tempat di mana kita bisa bertahan dari fitnah Dajjal. Maka makmurkan kajian di masjid ini. Insya Allah, ini adalah benteng kita ketika nanti Dajjal akan datang di muka bumi. Allahu Akbar. Karena ingat kata Rasulullah, ketika Dajjal muncul, tidak ada tanah sejengkal pun di muka bumi, melainkan Dajjal akan memasukinya. Berarti nanti kalau Dajjal keluar, akan datang ke kota Jambi. Halo jamaah. Kalau datang Dajjal ke kota Jambi, mau diapain? Mau disambut atau mau diusir? Itu pasukannya Dajjal kok dibiarin? Pasukannya datang kok dibiarin, katanya mau diusir. Siapa pasukan Dajjal? Bapak Ibu.
Ini dia pasukan Dajjal. Bukannya diusir. Rasulullah SAW menjelaskan, ketika Dajjal datang, pasukannya bukan diusir. Manusia bukannya lari, justru datang menyambut Dajjal. Kau bisa lihat saja Bapak Ibu. Ini contohnya. Jamaah. Ini contohnya. Siapa yang tidak mau meninggalkan konser seperti ini? Mohon maaf, musiknya saya perlihatkan untuk menunjukkan aslinya. Inilah sistem Dajjal. Manusia lebih memenuhi konser seperti ini, padahal syarat dengan simbol-simbol Dajjal ketimbang kajian. Kenapa? Di sana tidak ditangkap, datang ke sini ditangkap. Apalagi ustadznya, ustadz akhir zaman. Simbol-simbol ritual Dajjal. Pestanya berisi syair-syair yang berupa tantra pengagungan Dajjal dan sekutunya iblis. Yang selalu disimbolkan dengan segitiga. Satu mata, api. Siapa yang bermata satu? Siapa yang Allah ciptakan dari api? Iblis. Keduanya ingin mengaku Tuhan. Simbol Tuhan zaman dulu, piramida. Betul? This is clear proof that there are dark forces working behind the scenes, but people are too distracted by the entertainment and music business so that they prepare the arrival of their Messiah without any resistance. Sudah jelas? Banyak tidak konser-konser musik seperti itu? Nah, itu tanda Dajjal akan datang. Karena di antara para pengikut Dajjal adalah mereka para penjajah syahwat yang mereka mengikuti ritual-ritual yang menjajakan syahwat, sensasional keseksian wanita, dan keindahan suara-suara yang bersairkan, menjauhkan manusia dari Tuhan, penuh dengan kemusyrikan. Hati-hati. Ini tanda Dajjal akan datang. Yakin? Baca Quran surat Asy-Syu'ara ayat-ayat terakhir. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim. Maukah aku beritahukan kepada siapa setan-setan turun? Setan-setan turun kepada orang-orang yang pendusta dan banyak dosa. Yulquna sama ilaihim wa aksaruhum kafirun. Kalau tidak salah begitu ayatnya ya. Mereka mengarahkan pendengaran mereka kepada para penyair-penyair itu, lalu mereka mengedang-edangkan. Dan kebanyakan yang mengikuti mereka adalah orang-orang yang kafir, yang lalai dan meninggalkan sholat. Konsernya malam jam 8 pagi sudah hadir di stadion. Alam tara annahum ala fi kulli wadin yahimun. Apa kalian tidak melihat mereka mengembara ke setiap lembah, konser di lembah-lembah tadi? Lihat mereka konsernya di mana? Di stadion kan? Yang namanya lembah, orang yang lihat di atas, yang dilihat di bawah. Apa itu bukan stadion? Betul tidak? Sudah hadir mereka. Itu pasukan Dajjal. Allahu Akbar. Kenapa kita tidak sadar kalau itu adalah bagian dari tanda kemunculan Dajjal? Karena Dajjal tidak akan datang melainkan sempurna sistemnya. Itulah fitnah Dajjal. Jadi sebelum Dajjal muncul, fitnahnya sempurna duluan. Kok dibiarkan? Karena yang berkuasa mendukung bagian dari sistem itu. Sementara kajian model gini akan tersingkirkan. Akan datang satu masa di mana kita tidak akan bisa ngaji seperti ini. Demi Allah.
akan makin sulit kita melakukan kajian seperti ini. Kenapa? Rasulullah mengatakan dari hadis dari Anas bin Malik, ya'ti ala ummati zamanun al-mutamassiku yawma idin bidini kal qabidi alal jamri. Akan datang kepada umatku satu zaman orang yang memegang teguh agamanya, orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah seperti memegang bara api. Ini ada kayu bakar menyala, kita pegang, apa yang kita rasakan? Apa Bu? Panas terbakar, betul? Hari ini mengamalkan Islam panas, disebut teroris, radikal, anti NKRI dan segala macamnya. Dan kawan-kawan, sudah terjadi belum? Itulah yang dikatakan neraka. Kata Dajjal, itu surga kalian, istiqomahlah dan bersabarlah. Itulah surga kalian, artinya istiqomahlah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan Dajjal akan muncul? Baik Bapak Ibu, kapan Dajjal akan muncul? Dajjal akan muncul ketika umat Islam melaksanakan sholat subuh di masjid yang bermenara putih. Masjid Menara Putih ada di mana? Ada di kota Jambi. Ada di kota Jambi. Di mana? Jambi Selatan ada Pak Camat? Bapak Ibu, ini tempat di mana Dajjal akan muncul. Nah, Dajjal akan muncul di sini. Wa qad uqimatis shalah. Salat sudah dikumandangkan azan subuh. Dan sudah dikumandangkan iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Wa imamukum minkum, imamnya dari kalangan kalian. Wa huwa yusawwu sufufakum, imamnya meluruskan saf salat kalian. Istawu sufufakum tarasu wa tadilu. Falamma yusawwu sufufakum nazala Isa ibn Maryam ala janahain malakain indal manaratil bayda syarqiyah Damasqa. Turunlah Nabi Isa alaihissalam memegang sayap dua malaikat di samping menara putih di Damaskus Timur. Masjid yang bermenara putih di Damaskus Timur cuma satu. Masjid ini Masjid Umawi. Disebut Masjid Umawi karena masjid ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah, Muawiyah tidak berbaiat kepada Ali. Abu Muslim bertanya kepada Muawiyah, "Ya Muawiyah, innan nasa istama'u ala ayyubayyi'u aliyan khalifatan rabi'atan min khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Wahai Muawiyah, orang-orang berkumpul membaiat Ali sebagai khalifah keempat dari khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Falima tubayyahu? Kenapa Anda tidak berbaiat kepadanya? Hei Abu Muslim, aku kecewa kepada Ali bin Abi Thalib. Loh, kenapa? Dia khalifah, tapi kok membiarkan pembunuh sepupu saya, Utsman bin Affan. Utsman itu sepupu saya. Apa dia tidak mulia di hadapan Ali? Dia membiarkan pembunuhnya keluyuran. Aku sakit hati. Itu alasan Muawiyah tidak berbaiat kepada Ali. Maka dia pergi ke Suriah. Disinilah Muawiyah membangun masjid pertama. Sambil mendeklarasikan di masjid itu berdirinya dinasti Umayyah, kerajaan pertama sepeninggal Rasul di tengah-tengah umat Islam. Masjidnya dinamakan Masjid Umawi, ada di Damaskus Timur, tepatnya di Aleppo. Di masjid inilah pertemuan Nabi Isa dengan Imam Mahdi dengan 3 pasukan terbaik dan bertemu dengan Dajjal. Dengan siapa? Dajjal. Bapak Ibu, ini masjidnya dari depan, dan ini menara di mana Nabi Isa akan turun. Turun Nabi Isa, saat memegang sayap dua malaikat. Semua menyaksikan Nabi Isa turun. Dari mana mereka tahu? Sebelum Nabi Isa turun ke muka bumi menginjakkan kakinya di tanah, harumnya tubuh Nabi Isa akan tercium sejauh mata memandang. Orang beriman
yang pilek saja akan sembuh dengan mencium wanginya keringat Nabi Isa. Alhamdulillah. Artinya tidak ada pandemi saat itu ketika Nabi Isa turun. Tadi kata Ustaz Thoyib, mudah-mudahan pandemi ini selesai, dijamin Nabi Isa turun selesai corona. Amin. Ya Allah, segera turunkan Nabi Isa ya Allah, biar selesai ini pandemi. Emang sudah siap menyaksikan peristiwa besar itu? Halo, lanjut Bapak Ibu. Sampai ditagih sampai subuh. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin saya 10 menit lagi, boleh? Atau 15 menit lagi boleh? Kuat? 15 menit lagi Bang ya? Lanjut jamaah. Bu jamaah, ditanya, ada pertanyaan Bu? Ada pertanyaan Bunda? Ayah ada pertanyaan atau dilanjut? Lanjut. Ketika Nabi Isa turun, orang kafir apabila mencium bau wangi tubuh Nabi Isa mati seketika. Mati. Orang kafir. Wida yasumhumul kafirun mata binafsih. Mata baktatan, akan mati seketika. Berikutnya, Imam Mahdi mengatakan, "Ta'ali Nabi Allah, sholilana." Mari Nabi Allah, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Tapi apa kata Nabi Isa? Nabi Isa mendorong Imam Mahdi, "La taqaddam, hadhihi uqimat salak." Tidak, kamu ke depan, Anda ke depan. Qomat ini untuk Anda, bukan untuk saya. Ini membenarkan hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudri. Rasulullah bersabda, "Minna yusalli khalfahu Isa bin Maryam." Dari keturunanku akan ada laki-laki yang Isa bin Maryam salat di belakangnya. Dialah Muhammad bin Abdullah. Subuh nanti kita bahas siapakah Imam Mahdi sebenarnya. Di mana ya subuh nanti? Ustaz, subuh nanti di mana Ustaz? Di Pakuan Baru, Masjid Nusada. Nurusada. Nanti subuh di Nurusada Pakuan Baru, hadir ya. Kita bahas siapa Imam Mahdi. Yang jelas Imam Mahdi bukan saya. Saya bukan Imam Mahdi Bapak Ibu. Saya Ustadz akhir bulan. Jamaah, lanjut. Maka Imam Mahdi menjadi imam, Nabi Isa menjadi makmum. Allahu Akbar, bayangkan. Nabi jadi imam di belakang Imam Mahdi. Apakah ini menunjukkan Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa? Tidak. Tapi siapapun Nabi dan Rasul, hidup di zaman Rasulullah atau hidup di zaman umat Rasulullah, wajib mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Siapapun yang memimpinnya. Allahu Akbar. Inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad. Dan barisan paling depan adalah Ahlul Quran. Inilah kemuliaan Ahlul Quran. Selalu Allah muliakan. Ahlul Quran di pasukan saat itu adalah orang yang Nabi Isa mengatakan, "Anta min ahlil jannah." Kamu ahli surga, tempatmu di surga. Allahu Akbar. Maka banggalah jika punya anak ahli Quran, karena dia akan masuk surga. Haram neraka bagi mereka, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Terbayang tidak Bapak Ibu, jika yang diusap oleh Nabi Isa adalah putra-putri atau cucu-cucu kita, maka dia akan memberikan syafaat kepada kita. Bukan hanya terbebas dari Dajjal dan api neraka, kita akan masuk surga bersama para penghafal Quran. Bahkan penghafal Quran akan memilih surganya menurut hafalan Qurannya masing-masing. Hafal Quran 30 juz berarti surganya paling tinggi. Hafal juz 30 berarti surganya paling pinggir. Bukan paling bawah, takut tersinggung. Karena kebanyakan di sini hafalnya juz 30. Sama seperti saya. Betul? Jamaah. Lanjut. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selesai sholat berjamaah, Nabi Isa mengatakan, "Iftahil bab." Buka pintu masjid ini. Ketika dibuka pintu masjid ini, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya. Sayati Dajjal alaikum.
Wa yattabi'unahu sabuna alaf al-yahud min wadi Isfahan ala jabhatil farash. Dajjal akan datang kepada kalian dan akan diikuti oleh 70.000 pasukannya, orang Yahudi dari Isfahan, Iran, menggunakan jubah Persia. Oh, berarti pasukan Dajjal ada di Iran. Jangan salah, Iran agamanya bukan Islam. Kecuali ada memang orang Islam di sana, tapi agama resminya bukan Islam, tapi Syiah. Syiah dengan Zionis 11-12. Karena Syiah ciptaan orang Yahudi, Abdullah bin Sabah di zaman Ali bin Abi Thalib. Kalau memang ada waktu saya butuh 2 jam untuk membahas tentang Syiah. Singkat saja, karena saya perlihatkan semua dalil-dalil keyakinan Syiah, sholatnya mereka, Quran mereka, haji mereka, wudhu mereka, azan mereka, seperti apa? Ada di laptop saya. Tapi saya butuh 2 jam lebih untuk membahasnya. Tidak sekarang. Bilang lanjut. Itu ada yang muntaber sebelah sana udah nggak ada tuh. Tuh sebelah sana udah kosong tuh. Lanjut. Contoh keyakinan Syiah, saya perlihatkan. Ini di Suriah. Bukan di Suriah, di Iran. Ini contoh keyakinan Syiah di Iran, Bapak Ibu. Perhatikan dengan seksama. Jangan sampai putra-putri kita tergiur dengan beasiswa S1, S2 ke KUM Iran. Berani kita mengizinkan anak-anak kita sekolah S1, S2 ke Iran beasiswa, pulang jadi Syiah, Bapak Ibu. Hati-hati. Waspada. Pak, minumannya disambil, Pak. Bapak Ibu perhatikan. Tadi kita mendengarkan ayat ini. Ta'alallahu malikul haq. Ya. Wa rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Maha suci Allah, maha tinggi Allah. Tuhan pemilik arsy yang agung. 2 ayat ini menyebutkan Allah pemilik arsy yang agung dan mulia. Allah memuji arasnya. Tapi dengarkan apa kata pendeta Syiah. Saya tidak mau menyebutnya ulama. Pendeta Syiah. Ini wajah-wajah mereka. Terbaca tadi, terdengar? Apa yang Allah ciptakan di alam semesta sebagai karunia ini, langit, bumi, matahari, bulan, bahkan arsy Allah, tidak senilai apapun dibandingkan dengan tali sendalnya Ali bin Abi Thalib. Jamaah, terdengar barusan? Arsy Allah katanya tidak berharga dibandingkan tali sendalnya Ali bin Abi Thalib. Ini orang sehat tidak akal ya. Manusia bukan ini. Baik, saya perjelas lagi. Perhatikan dengan seksama. Inilah ulama-ulama Syiah di Iran. Yang sesungguhnya mereka lah orang-orang majusi yang Rasulullah sebutkan di akhir zaman. Allahu Akbar.
Terdengar? Arsyullah na'lun fi qadamai Imam Husain. Arsy Allah sendal di bawah kakinya Imam Husain. Allahu Akbar. Ta'alallahul malikul haq Rabbul arsyil karim. Maha suci Allah yang maha tinggi, Tuhan pemilik arsy yang agung, Tuhan pemilik arsy Allah yang mulia. Mereka mengatakan singgasana Allah sebagai sendal Imam Husain. Waras tidak otak mereka? Ini manusia apa setan? Inilah syayatinul insi. Hati-hati. Mereka ngakunya Islam. Mereka dipelihara di negara-negara Islam untuk memecah belah umat Islam dari dalam. Hati-hati. Para penguasa zalim yang benci dan ingin menghancurkan umat Islam akan bersahabat dengan mereka. Buktinya itulah dia. Saya tidak lanjut. Silakan tanyakan sama rumput yang bergoyang sana. Allahu Akbar. Mau lanjut film ini? Sebentar lagi Bapak Ibu akan mendengarkan sesuatu yang demi Allah dulu membuat langit hampir terbelah. Sekarang inilah sosok mereka. Perhatikan Bapak Ibu. Imam Husain kata dia lebih besar dari Allah dan seluruh umat. Jadi siapa Tuhan mereka? Tapi mereka mengakunya Islam. Berarti hati-hati, mereka bukan Islam. Inilah pemahaman karya orang-orang Yahudi. Maka tidak salah kata Rasulullah SAW, Dajjal akan datang diikuti oleh 70.000 pasukannya dari Iran, Isfahan, menggunakan jubah Persia. Seperti inilah wajah para pengikut Dajjal. Sudah ada mereka? Tidakkah kita sadar kalau ini tanda kemunculan Dajjal telah dekat kepada kita? Allahu Akbar. Siapa yang tidak tertarik dengan ajaran mereka? Tidak ada zina di antara mereka. Yang ada nikah mut'ah. Mau nikah sebulan, sehari, sejam pun sah. Yang penting sama-sama ridho. Nikah mut'ah, nikah kontrak. Ada sesuatu yang lucu ajaran mereka. Tidak sah kesiahan seorang gadis sebelum kehormatannya, kegadisannya, keperawanannya diberikan kepada murji mereka. Paham apa ini? Demi Allah. Bapak Ibu, seorang gadis lari terbirit-birit dengan penuh sukacita dan menangis kegembiraan. Ya Ummah, sa'adatun alayya al-yawm. Qad nakahtu mut'atan bihadha syekh. Ibu, aku senang sekali hari ini. Kenapa nak? Aku sudah nikah mut'ah dengan syekh. Dengan syekh kami. Alhamdulillah nak, segala puji bagi Allah. Sekarang kamu sah menjadi Syiah. Kamu sudah kau berikan keperawananmu kepada syekh siapa? Kepada Syekh Fulan. Bu, innalillahi, Syekh Fulan nak? Iya bunda, kenapa? Itu ayahmu nak. Kisah seperti ini, kasus seperti ini, ratusan di Iran. Ini dibungkam dari dunia, dari media. Seolah-olah mereka hebat, padahal ini yang terjadi di sana. Bapak Ibu, ibunya di saat menyerahkan keperawanannya kepada syekh ini, karena itu paham Syiah. Biar seorang gadis sah sebagai seorang Syiah, maka harus memberikan keperawanannya kepada mursyidnya, kepada murji'nya. Ketika dia diperawanin oleh murjinya, hamil, ya anaknya juga disiahkan sama oleh murji yang sama. Allahu Akbar, inilah agama mereka.
Kenyataannya lebih buruk daripada ini. Lihat di Suriah Bapak Ibu. Allahu Akbar. Baik. Lanjut. Capek saya berapa jam? Enggak, saya semangat. Lanjut. Allahu Akbar. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa ada di dalam masjid ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika Dajjal melihat Nabi Isa ada di dalam masjid ini? Merinding Dajjal. Malaikat mautku sudah datang, kata Dajjal. Mencair tubuhnya, kata Rasulullah. Mengkerut tubuhnya, keluar air deras dari tubuhnya. Lau taraka Isa bin Maryam Dajjal ada mata binafsih. Andaikan Nabi Isa cuma melongin aja gini, mati tuh Dajjal, hancur tuh Dajjal. Tapi Allah menghendaki Nabi Isa membunuh Dajjal. Dajjal mati di tangan Nabi Isa. Begitu dibuka pintu tadi, adapun harumnya tubuh Isa menghantam pasukan terdepan. Mereka mati ketika mencium wangi tubuhnya Nabi Isa. Plak 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 mati. Sisanya lari tunggang langgang. Ya, dikejar sama pasukan kaum muslimin. Walau yahtabi'u min waris syajar wa hajar, walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu dan pohon berkata, "Ya muslim, ya mu'min, ta'al fil wara'il yahud uqtuluh." Muslim mu'min, sini. Ini ada orang Yahudi, bunuh dia. Kecuali pohon gorkon. Fa innaha syajaratul yahud, karena pohon gorkon adalah pohon Yahudi. Pernah melihat pohon gorkon? Pernah? Ada di Jambi pohon gorkon? Oh, ada. Oh, jangan bohong. Ini pohon gorkon Bapak Ibu. Israel, orang Yahudi Bapak Ibu tidak pernah membuat rumah di pinggir jalan, tidak pernah. Perhatikan satu ini. Ini pohon gorkon. Perhatikan. Nah, ini pohon gorkon. Orang Yahudi nggak ada yang, Bapak Ibu kalau ke West Bank, tepi barat, mulai masuk ke perbatasan Al-Quds, Yerusalem, ke kanan ke Ramallah, ke kiri ke Yerusalem, Bapak Ibu akan menyaksikan bukit-bukit. Orang Israel Yahudi hari ini tidak ada yang bikin rumah di pinggir jalan. Karena mereka tahu nanti mereka akan diperangi oleh umat Islam. Maka mereka bikin rumah di puncak-puncak gunung. Lalu ada tembok batu dan dibikin pohon-pohon besar agar umat Islam tidak melewatinya. Rasulullah mengatakan, walaupun bersembunyi di balik batu dan pohon, mereka akan berkata, kecuali pohon gorkon. Maka mereka yakin dengan hadis ini, sehingga mereka menanam pohon gorkon di pinggir jalan. Ini pohon gorkon. Dan perhatikan, rumah-rumah mereka ada di atas. Nah, ini pohon gorkon Bapak Ibu. Memang kalau bersembunyi nggak kelihatan. Pak, bersembunyi sana Pak. Iya Bapak nggak kelihatan. Udah tahu pohon gorkon kayak gini ya? Nggak usah nanya ya, nanti kalau ketemu pohon gorkon gini pasti ada Yahudi. Lihat aja. Lalu Dajjal lari Bapak Ibu. Lalu Dajjal lari. Lari kemana? Lari meninggalkan Nabi Isa alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Ini kata Rasulullah SAW. Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lut, sebuah kota 13 mil dari timur Tel Aviv, Israel hari ini. Saya pernah melewat pintu Lut, kota Lut Bapak Ibu. Sekarang ada pangkalan militer Angkatan Udara Israel. Kita nanti kalau Bapak Ibu ikut saya, mudah-mudahan nanti ada waktu, kita lewat pintu Lut, ke kota Lut. Kalau diizinkan kita lihat pintu Lut. Tapi kemungkinan besar menihil. Tapi lewat pintu Lut bisa. Ke Tel Aviv kita bisa. Kita keliling Israel juga Bapak Ibu. Maka nabung dari sekarang, kita nanti ke Palestina bersama-sama. Amin. Nabung ya. Promosi. Berapa Ustaz? $2.350. Hitung berapa? $2.350. Kita akan ke Mesir. Kita akan silatul azab dengan Fir'aun. Bukan silaturahmi. Kita ketemu Fir'aun nanti ya.
mau mencaci maki Pak Irwan silakan. Penjaganya nggak bisa bahasa Indonesia, juga nggak bisa bahasa Jambi. Koe Fir'aun laknat Allah bagimu, terkutuk kamu ya. Penjaganya ngomong apa itu? Nggak akan marah dia. Karena nggak ngerti bahasa kita. Jamaah. Oi jamaah. Baik. Rasulullah berkatakan, Nabi Isa akan membunuh Dajjal 13 mil dari timur Afif di pintu Lud. Di kota Lud ada banyak pintu. Di antara pintu Lud yang ada di sana ini Bapak Ibu. Ini ada pintu di antara pintu yang ada di kota Lud. Pertanyaannya, apakah di pintu ini nanti Nabi Isa akan membunuh Dajjal? Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai sini dulu penjelasan dari saya terkait dengan tanda-tanda kemunculan Dajjal. Dajjal tidak akan muncul melainkan tanda-tandanya sudah sempurna. Bapak Ibu, di mana Dajjal akan membuat istana? Hari ini orang-orang Yahudi sedang bergembira, Bapak Ibu. Kenapa mereka sedang bergembira? Karena Tuhan mereka Mesayah. Mesayah bagi Yahudi, Dajjal bagi kita. Mesayah bagi mereka, Dajjal bagi. Ini pertemuan Benyamin Netanyahu. Pertemuan Benyamin Netanyahu dengan Rabi Yahudi. Dia membicarakan dengan Rabi Yahudi untuk melakukan percepatan menyambut kedatangan Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka? Karena Dajjal lahir di Samirah Bapak Ibu, maka Dajjal kampung halamannya adalah Palestina. Maka ketika dia pulang kampung ke Palestina, Bapak Ibu, hari ini Dajjal memerintahkan Yahudi untuk membangun istana bagi Dajjal. Dan istana yang akan dibangun Dajjal persis di atas seruntuhan Masjidil Aqsa. Demi Allah, hari ini saya melihat bagaimana tidak kurang dari 300 terowongan seliweran ada di bawah Masjidil Aqsa ini. Ini Masjidil Aqsa. Seluas 14,4 hektar Masjidil Aqsa. Ada 5 masjid di dalamnya. Dome of the Rock atau Qubatus Sohra, ada Masjid Qibli, ada Al-Aqsa, ada Masjid Buraq, ada Masjid Marwani. Inilah Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Jika ini hancur, Israel akan menggantinya dengan istana Dajjal. Inilah istana Dajjal yang mereka persiapkan. Maketnya sudah ada. Ini di antara maket yang disepakati Israel dan Amerika dan seluruh Yahudi dunia untuk membuat istana bagi Dajjal. Dan jika istana ini berdiri, berarti kita kalah, mereka menang. Inilah the new world order, tata dunia baru, di mana dunia ada dalam genggaman iblis dan Dajjal. Pertemuan iblis dan Dajjal di segitiga Bermuda, itulah arti dari simbol David Star, bintang Yahudi. Warnanya biru, biru darah bangsawan. Di dalam kitab Imam At-Levi dikatakan, raja-raja dunia harus dari Yahudi keturunan Lewi. Kenapa? Karena Nabi Musa keturunan Lewi. Itu hanya klaim dan ambisi mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tidak mungkin ini akan terjadi kalau Masjidil Aqsa masih utuh. Dan bagaimana Masjidil Aqsa akan dikuasai Yahudi kalau Palestina masih ada? Maka mereka tidak berhenti memerangi kaum muslimin Palestina. Demi Allah, inilah yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina.